lagi, bertemu lagi di dalam pembelajaran kita hari ini bersama saya Rosdiana Situmorang. Seperti biasa, mari kita terus mengawali pembelajaran kita dengan berdoa, mohon kekuatan kepada Tuhan. Perilaku hidup orang beriman. Ini adalah topik selanjutnya dari pembelajaran agama kita. Bagaimana seharusnya orang yang beriman itu berperilaku dalam kehidupannya sehari-hari. Setelah kita belajar tentang iman, belajar tentang bagaimana peran Roh Kudus dalam hidup kita, sekarang bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang yang beriman. Nah, yang pertama yang harus kita jalani sebagai orang yang hidup beriman adalah rendah hati. Harus memiliki kerendahan hati. Nah, apa itu rendah hati? Rendah hati itu bukan sekedar mengalah terhadap sesuatu, tapi rendah hati itu artinya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ada ketaatan total kepada kehendak dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan ketaatan itu tentu tanpa syarat. Nah, orang yang rendah hati mau melakukan apa yang menjadi pimpinan dan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Nah, kita lihat rendah hati itu hanya mungkin dilakukan oleh orang yang percaya kepada Yesus. Tanpa memiliki iman kepada Yesus, sulit bagi kita rendah hati. Mengapa? Karena Yesus adalah teladan kita dalam melakukan yang namanya rendah hati. Yesus sudah menunjukkan teladan yang sangat baik ketika dia menunjukkan ketaatannya kepada Bapa sehingga dia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan di sana kita melihat bagaimana Yesus memiliki satu kerendahan hati yang luar biasa. Dia yang adalah Allah mau jadi manusia, bukan hanya jadi manusia, dia mau mati di kayu salib untuk dosa-dosa manusia, bukan untuk dirinya, tetapi untuk dosa-dosa manusia, sehingga manusia diperlayakkan kembali di hadapan Allah. Ini adalah bentuk kerendahan hatian yang patut kita teladani dari Tuhan Yesus. Maka ketika kita mengatakan beriman kepada Yesus, kita harus meneladani sikapnya, yaitu rendah hati. Nah, kemudian kita lihat di dalam Alkitab juga terdapat beberapa orang yang menunjukkan sikap rendah hati setelah mengenal dan percaya kepada Yesus, yaitu adalah Paulus. Nah, Paulus itu di dalam latar belakang hidupnya yang sebelumnya bernama Saulus, dia adalah seorang yang sangat membanggakan diri oleh karena memiliki latar belakang yang luar biasa. Sebagai orang Yahudi, sebagai orang yang berpendidikan, sebagai orang yang memiliki satu status yang baik dalam masyarakat, dia juga orang yang sangat membenci pengikut Kristus. Tapi begitu dia memiliki iman kepada Yesus, dia langsung meneladani seluruh sikap-sikap Tuhan Yesus, termasuk dalam hal kerendahan hati. Nah, setelah bertobat, Paulus kemudian meninggalkan semua kesombongannya, lalu kemudian meneladani sikap Yesus dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam konteks ini kita melihat bagaimana Paulus menjadi orang yang sangat rendah hati di hadapan Tuhan, taat total kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan pimpinan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, kemudian kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah berani melangkah. Apa artinya berani melangkah? Orang yang beriman itu memiliki keteguhan hati kepada Tuhan, sehingga dia berani mendekati Tuhan, memohon kepada Tuhan, meyakini dengan sungguh bahwa Allah sanggup mengerjakan hal-hal yang luar biasa di dalam hidupnya. Nah, contohnya adalah seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan yang memiliki keteguhan hati untuk datang menjumpai Tuhan. Dia kemudian dengan segala keberaniannya datang kepada Tuhan, lalu dia menjamah jubah Tuhan, lalu kemudian seketika itu juga dia sembuh. Nah, dengan iman yang kita lihat dari perempuan ini, bagaimana dia berusaha mendekati Yesus dan meyakini bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya, maka imannya itu diperhitungkan oleh Allah. Sebagai orang yang beriman, dia menunjukkan sikap yang berani datang mendekati Tuhan, dan kemudian imannya itu ditunjukkannya lewat keberaniannya melangkah, dan akhirnya Tuhan melihat iman itu dan kemudian Tuhan menyembuhkan perempuan itu dari penyakitnya yang sudah bertahun-tahun dia alami. Nah, orang yang beriman harus berani melangkah, menunjukkan imannya kepada Tuhan, dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Nah, kemudian kita lihat yang ketiga. Poin yang ketiga sebagai orang yang beriman, perilaku apa yang harus kita miliki? Poin yang ketiga adalah
keteguhan hati. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita harus memiliki keteguhan hati kepada Allah. Apa artinya keteguhan hati? Artinya setiap apapun persoalan yang kita alami, mari kita memandang hanya kepada Tuhan. Contoh seperti yang dilakukan oleh Ayub. Ayub pernah mengalami ujian iman yang sangat luar biasa. Tapi kemudian Ayub memandang kepada Tuhan. Dia memuji-muji Tuhan dalam persoalannya. Lalu kemudian Ayub tetap menunjukkan imannya kepada Tuhan. Oleh karena itu Allah menghargai iman yang ditunjukkan oleh Ayub sampai kemudian dia mendapatkan lebih daripada apa yang dia alami pada waktu itu. Ketika dia mengalami kehilangan harta benda, sakit penyakit dalam tubuhnya, tetapi dalam keteguhan hati kepada Tuhan, Tuhan mengganti lebih daripada harta benda yang hilang dan kemudian memiliki kesehatan dan hidup yang lebih bahagia di hari-hari yang berikutnya. Nah, inilah artinya keteguhan hati. Apapun yang menjadi persoalan kita, mari kita menghadap kepada Tuhan dan berteguh hati kepada Tuhan. Nah, sebagai remaja-remaja Kristen, sebagai orang-orang yang mengikuti Tuhan, mari kita memiliki keteguhan hati untuk menghadapi persoalan-persoalan saat ini, untuk datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan supaya persoalan itu cepat berlalu dan di dalam semua persoalan kita mengerti apa yang menjadi kehendak dan pimpinan Tuhan kepada kita. Nah, itulah yang diharapkan Tuhan bagi kita orang yang beriman dalam berperilaku hidup sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Semangat belajar.